Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-28 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Tanda Yunus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma 1 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 4. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 95 ayat 8a dan b. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32, Yesus Kristus menggunakan kisah pertobatan orang Niniwe setelah mendengar seruan Nabi Yunus ketika dirinya diminta untuk memberi tanda oleh sekelompok orang. Sementara Nabi Yunus sendiri sebelumnya juga mengalami pertobatan sebelum mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Kita bisa baca dalam kitab Yunus 1 ayat 1 sampai dengan kitab Yunus 3 ayat 10. Kisah pertobatan lainnya yang cukup terkenal adalah tentang perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Yesus Kristus tidak pernah membenci kita, bahkan sebaliknya Ia begitu sangat mengasihi kita. Perkataan Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini merupakan teguran kepada kita untuk bertobat. Dalam
pertobatan dibutuhkan kepekaan dan keterbukaan hati untuk menghargai siapapun yang menjadi tanda pertobatan bagi kita, mengikuti bisikan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan mengakui segala kesalahan dan dosa di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama. Kitab suci mengenal pertobatan terhadap diri sendiri, Allah Tritunggal Maha Kudus, dan sesama dalam 3 bentuk, yaitu puasa, doa, dan sedekah atau berbela rasa pada sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertobatan dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui bentuk perbuatan perdamaian, bantuan, pembelaan dan pelaksanaan keadilan dan hukum, pengakuan kesalahan, teguran persaudaraan, pemeriksaan cara hidup dan batin, bimbingan rohani, penerimaan sengsara, dan ketabahan dalam penghambatan demi keadilan. Pertobatan yang kita upayakan hendaknya berakar dan bertitik tolak pada sabda Allah Bapa melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Roh pertobatan dalam diri kita dapat dihidupkan melalui pembacaan kitab suci dan berdoa. Sementara di dalam Ekaristi kita mengalami pertobatan dan penebusan dosa berkat kurban Yesus Kristus yang telah menghadirkan perdamaian kita dengan Allah Bapa. Sahabat Kuntum yang terkasih, melalui hati Yesus Kristus kita dapat gambaran betapa dalam dan besar cinta kasih Allah Bapa. Kisah Nabi Yunus merupakan penegasan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu sungguh Maha Pengampun bagi setiap orang yang mau bertobat, bahkan bagi mereka yang telah melakukan dosa besar seperti orang-orang Niniwe. Selamat hari Senin, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus di surga bermurah hati mengampuni segala dosa dan kesalahan kita sepanjang hari ini dan menjaga kita seperti Dia melakukan kepada orang-orang Niniwe. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan jaringan Anda renungan harian Kuntum ini, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai minggu baru dalam bulan Oktober tahun 2025. Shalom dan selamat pagi.